Ya, jadi kita ketemu lagi besok jam 10 untuk acara pembuktian baik dari pemohon maupun termohon. Tidak misalkan saya. Disampaikan bahwa tentang kalau itu pun terjadi masalah kebijakan kaitan dengan hukum administrasi negara, biarlah pengadilan yang memutuskan. Itu juga bahaya itu dalam penegakan hukum. Artinya setiap kebijakan dari semua pejabat-pejabat ketika ada keinginan dari para penegak hukum untuk mempidanakan, bisa dipidanakan. Mengenai bebas atau tidaknya nanti biar pengadilan. Tapi kan orang sudah jadi tersangka dulu, orang sudah ditahan dulu. Itulah makanya KUHP mengatur secara rigid, secara jelas, bahkan putusan MK sudah jelas-jelas memahami ini. Jadi ini satu kekeliruan yang sangat fatal menurut kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga dijelaskan, kawan-kawan semua media mendengar, bahwa ternyata ekspos dengan BPKP ya, yang bicara tentang kerugian negara baru pada tanggal 9 November. Coba bayangkan, baru pada tanggal 9 November, tadi diakui dalam persidangan. Sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya orang dijadikan tersangka dulu, barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya, dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Ya. Lalu kaitan dengan tadi disebutkan tentang penasihat hukum, itu lebih fatal lagi. Tadi diakui bahwa penasihat hukum itu mereka yang tunjuk, itu diakui dalam persidangan tadi. Sedangkan KUHP mengatakan penasihat hukum itu dipilih sendiri, ada kalimat sendirinya di sana. Ya, dalam pasal KUHP itu tegas kata sendiri. Artinya diberikan kebebasan bagi tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia boleh ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini Pak Tom Lembong cukup mampu untuk memilih penasihat hukumnya. Cuman pada waktu itu karena tidak diberikan kesempatan, tidak boleh pegang HP, dalam kondisi tertekan, tengah malam disodorkan, ya dia mau tidak mau. Inilah yang menurut kita kesewenang-wenangan dan melanggar hukum, gitu ya. Lalu kaitan dengan tadi dikatakan bahwa sudah melakukan ekspos di internal mereka pada tanggal 21 Oktober untuk menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka. Pertanyaan kita, kenapa masih dipanggil sebagai saksi 29 Oktobernya? 21 Oktober sudah disepakati sebagai tersangka. Panggil saja dia sebagai tersangka supaya dia bawa penasihat hukum. Kan begitu, kalau senang benar ini terjadi, ya. Lalu kaitan dengan menteri-menteri lainnya, tadi dibahas bahwa mereka hanya fokus kepada Pak Thomas Trikasih Lembong, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri lainnya. Ini bukan permintaan kita. Pemeriksaan menteri-menteri lainnya adalah sesuai dengan sprindik yang mereka buat sendiri, yaitu periodisasi 2015 sampai 2023. Artinya mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ini, bukan dari pihak kita. Ya, ada lagi tambahan? Terkait prosedur pemanggilan di Pak Tom Lembong itu gimana sih jelasin Pak? Untuk penyuratan di Kejaksaan untuk pemanggilan Pak Tom Lembong buat besok. Tadi kan Bapak memohon sekali lagi menghadirkan Pak Tom Lembong ya di pengadilan. Ya, nanti itu bisa dibagikan ke kawan-kawan media ya tadi, kopian tadi. Jadi kami menegaskan bahwa sesuai KUHP itu tersangka bisa dihadirkan di persidangan. Tapi kan persoalannya sekarang, tersangka ini kan di dalam tahanannya jaksa. Kami tidak bisa menghadirkan sendiri. Kalau kita diminta koordinasi dengan JPU sudah kita lakukan, kita sudah buat surat. Tapi kan JPU tidak memberikan tanggapan. Artinya belum ada kepastian dia hadir. Kami tetap menghendaki sesuai dengan KUHP dihadirkan di persidangan. Dan itu seharusnya hakim bisa memerintahkan. Karena hukum acaranya peradilan ini mengacu kepada KUHP, bukan hukum perdata. Dalam hukum acara peradilan ini di KUHP, maka ini kepentingan publik, maka hakim bisa memerintahkan menurut kami. Tapi tadi sepertinya hakim selalu menolak untuk memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Pak Tom Lembong, itu gimana? Ya, kita juga tidak tahu pertimbangannya apa. Bahkan kita ingat di persidangan-persidangan lain, peradilan itu bisa ditolak karena yang si pemohon tidak hadir. Kita ingat itu kan? Kalau termohon itu tidak hadir malah bisa ditolak.
karena termohonnya tidak jelas. Ini termohonnya justru kita minta hadir karena sesuai dengan KUHP dia harus diperiksa di persidangan ini. Tapi hakim tadi bilangnya kan sudah diberikan kepada kuasa hukum ya? Betul, itulah yang kita beda pendapat. Karena pada waktu dia memberikan kuasa, hanya hak hukumnya yang kita sampaikan. Tetapi kesaksian ketika bagaimana dia diperiksa, bagaimana dia merasa tertekan ketika pada waktu itu kan dia mengalami sendiri. Itulah yang kita butuhkan keterangannya di persidangan ini. Tadi kan jaksa mengatakan bahwa dalam BAP Pak Thomas Trekasi Lembong menyetujui penasihat hukumnya. Kita kan bisa tanyakan nanti ke dia, menyetujuinya bagaimana? Orang dalam kondisi terpaksa kok. Nah, gitu. Ini yang harus dijelaskan oleh tersangka langsung. Makanya tadi kami tetap secara formil dan minta dicatat dalam peradilan ini bahwa kami sudah meminta pengajuan ini. Seandainya nanti sampai akhir sidang belum dihadirkan juga, tentunya ini akan menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan keberatan, ya, ke pihak-pihak yang terkait, apakah itu ke Komisi Yudisial, apakah itu ke pengawasan atau kemanapun. Itu hak kami sudah sampaikan dalam persidangan dan sudah dicatat dalam persidangan. Oke? Pak, kalau misalkan ini Tom Lembong nggak bisa dihadir ke persidangan, ini bakal merugikan ini, pihak abang. Ya, kami merasa dirugikan karena sesuai dengan KUHP dapat dihadirkan. Ya, Kekhawatiran faktanya nggak terungkap atau gimana? ya banyak hal yang harus disampaikan Pak Tom Lembong secara langsung, yang perlu untuk disampaikan di sidang pra-peradilan ini. Ya, oke. Jadi dari awal saja sudah ada hal yang sangat bisa kita buktikan sederhana. Ini buktinya penerimaannya dari pengadilan. Ya, ini tanda tangan kita. Jadi kita tanda tangani semua. Ya, itu tidak benar. Ini loh maksudnya tadi ada yang pegang lagi nggak tadi? Ini. Mohon maaf di tingkat 1 nih, nanti bisa di copy aja ya tadi ya. Yang dimaksud sama Kejagung tadi itu dokumen apa ya? Dokumen apa tuh? Yang tidak ditandatangani itu maksudnya mana? Itu tadi yang tadi permohonan pra-peradilan. Mereka menerimanya nggak ditandatangani itu? Nah itu tanyakan ke pengadilan sama mereka, karena kalau yang kita ada tanda tangannya, kan ada tanda terima tuh, ya. Jadi udah bisa dipastikan mereka jangan Salah, poin-poin salah. poin-poin. Ya, oke, makasih ya.